Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertahtakan salam, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan pada kali ini tema ceramah kakak yaitu mengenai bersyukur. Jadi adik-adik semua tahu nggak apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih. Maksudnya di sini berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kamu. Jika kamu kufur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jika kamu kufur kepada Allah, maka kita akan merasakan azab Allah yang pedih. Jadi untuk adik-adik kakak di sini, setiap melakukan sesuatu bersyukurlah kepada Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah berkata, apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kak, yang mana sih Kak nikmat yang telah Allah berikan itu? Kak, uang jajan saya 2.000 cuma, 1.000 cuma. Nih, menghirup udara. Apakah Allah meminta bayaran kepada adik-adik semua? Enggak kan? Cobalah kita bayangkan kalau misalkan untuk menghirup udara ini Allah minta bayaran 500 perak. Berapa kali kita menghirup udara? Mungkin itu tidak akan terbayar sama kita karena kita hidup bertahun-tahun, tiap detik itu berapa kali kita menghirup udara. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah. Cobalah adik-adik semua pergi ke rumah sakit. Nih ada orang yang tidak bisa menghirup udara, untuk menghirup oksigen. Bagaimana? Dia bayar berjuta-juta, berpuluhan juta untuk bisa hidup, untuk bisa menghirup udara. Kita telah diberikan Allah free, gratis, tidak ada bayaran, tanpa bayar. Maka kita harus bersyukur dengan membaca apa, Isan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, misalkan Isan harus bersyukur. Isan udah ada baju, udah ada celana dikasih orang tua. Ada anak-anak yang sebesar Isan yang tidak bisa memakai baju sama celana yang sebagus yang kita pakai ini. Maka kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Jangan kita merasa, wah orang-orang kota di sana itu lebih mewah itu. Tidak, banyak orang-orang yang di bawah kita yang pengen seperti kita. Cobalah lihat orang-orang di bawah, ada yang tiap pagi memulung untuk membeli pakaian. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk makannya sehari-hari. Kadang-kadang kalau anak-anak tersebut tidak ada orang tuanya, nggak ada yang mau dimakan, apa yang dicarinya? Kasihan kita, dia mencari ke tong sampah. Maka dari itu kita harus bersyukur kita udah bisa makan dengan nasi yang bersih, memakan sambal yang enak. Bersyukur untuk tambah tenaga. Biar apa? Orang tua kita memberikan kita makan agar kita bisa bertenaga untuk bersekolah. Maka kita bersyukurlah kita telah difasilitasi sama orang tua untuk menempuh pendidikan. Tahu nggak adik-adik semua, banyak di luar sana yang kecil-kecil seumuran adik-adik sana yang tidak bisa menempuh pendidikan. Kenapa? Karena faktanya nggak ada biaya. Tetapi sekarang nih adik-adik udah tinggal sekolah lagi, udah ada sekolah, udah ada fasilitas, udah ada sekolah, udah ada guru, dan nanti itu mau menanya-nanyakan tentang pendidikan sudah ada juga kakak-kakak KKN nih, bisa bertanya, Kak ada nggak Kak ada yang sulit soalnya, bisa bertanya sama kakak-kakak. Itu tuh adalah
apa namanya, itu adalah nikmat. Jadi kita harus bersyukur, jangan jangan payah padahal Allah telah memberikan kita nikmat yang luar biasa yang tidak kita sangka-sangka. Cobalah Rafa, Ihsan, Syafiq, Nada sama Kila menghitung berapa nikmat yang Allah berikan, tidak akan terhitung. Tetapi Allah ingatkan, Allah berkata, apabila kita kufur kepada nikmat yang telah Allah berikan, itu tidak ada lawannya, maka kita akan merasakan azab Allah yang pedih. Bagaimana itu, Kak? Bagaimana azab Allah yang pedih itu yang akan kita rasakan? Apabila Allah tidak memberikan ujiannya di dunia, maka kita akan merasakannya di akhirat kelak. Nih, pasti adik-adik semua udah pernah lihat buku neraka. Nah, itu buku neraka. Sebelum kita ke neraka itu ada azab, ada pertanyaan di kuburan. Nah, jadi makanya benar yang kata yang Syafiq, siapa yang puasa kemarin? Puasa Arafah. Yang puasa Arafah itu dihapuskan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Makanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Allah, walaupun kita berbuat salah, Allah akan memberikan peluang-peluang untuk memaafkan kita agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Karena surga itu sungguh nikmat yang luar biasa. Nih, misalkan Kila teringat, wah pengen naik pesawat mau ke California misalkan, atau pengen ke Ka'bah mau naik haji. Tetapi kalau udah di surga itu kita nggak disuruh Allah untuk beribadah, tetapi kita tinggal menikmati hasil yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Misalkan terbang, wah mau stroberi yang besar, teng, langsung datang. Itu tuh Masya Allah, itu tuh kita tinggal menerima apa yang telah kita perbuat selama dunia. Di akhirat itu, di surga itu kita tidak ada beban, tidak ada masalah. Pengen jalan-jalan, pengen ke tempat yang indah, pengen berenang, pengen ke pantai, pengen ke tempat wisata dimanapun, apabila terpikir di otak kita, dipikir kita, langsung Allah berikan tank tanpa usaha. Dan di akhirat itu kita nggak ada lagi sholat-sholat, maka bersyukurlah. Jadi jangan sampai adik-adik semua kufur atas nikmat Allah, karena nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Jadi ingatlah dari kata Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 itu, apabila misalkan Rafa, Ihsan, Syafiq, Nada sama Kila bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Itu udah perkataan Allah, itu tidak akan bisa kita pungkiri. Tetapi apabila kita kufur kepada nikmat Allah, maka kita akan merasakan azab Allah yang pedih. Mungkin sekian dari kakak berharap Rafa, Ihsan, Syafiq, Nada sama Kila bisa mengamalkan nasihat atau ceramah yang udah kakak berikan. Cuman pendek ini, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, jangan kufur. Itu tuh sangat ringan kita ucapkan, tetapi berat kita laksanakan. Kadang lupa atau nanti ajalah, maka itu harus dilawan, karena itu merupakan salah satu cara langkah kita untuk bersyukur kepada Allah. Mungkin sekian ceramah kakak pada siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.